Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Horunisa, NPM 19152. Dari kelas D, hari ini saya akan mempresentasikan terkait dengan strategi pelaku UMKM dalam menghadapi Society 5.0, di mana presentasi ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Ekonomi yang diampu oleh dosen Ibu Dewi Rahmawati Gustini, SHMH. Baik, untuk mempersingkat waktu, seperti yang kita ketahui dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan society 5.0, terdapat 5 industri yang menjadi fokus implementasi dari industri 4.0 dan juga society 5.0 ini di Indonesia, yaitu makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia, di mana kelima industri ini merupakan tulang punggung yang diharapkan membawa pengaruh yang besar dalam hal daya saing dan kontribusinya yang membawa pengaruh sangat besar sekali terhadap ekonomi Indonesia menuju 10 besar ekonomi dunia di tahun 2030. Terdapat sentuhan humanisme di dalam Society 5.0 yang dapat menjadi modal utama dan modal dasar terkait dengan akan diterimanya konsep ini di Indonesia maupun di dunia. Society 5.0 menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk mempercepat transformasi masyarakatnya dalam bidang industri, perusahaan, dan pelaku usaha yang harus pandai melihat tantangan maupun peluang. Kemudian di Indonesia sendiri, UMKM merupakan salah satu sektor penopang perekonomian di Indonesia. Di mana seperti yang kita lihat pada slide berikut ini, bahwa menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2013, di mana UMKM menyumbangkan kontribusi yang sangat signifikan terhadap perekonomian di Indonesia, di mana jumlah pelaku usaha pada periode tersebut mencapai sebesar 57.895.721 pelaku usaha, atau setara dengan 99,99% dari seluruh jumlah pelaku usaha. Selain itu, UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 114.144,82 orang, atau setara dengan 96,99% tenaga kerja yang tersedia yang telah diserap kepada sektor tersebut atau sektor UMKM tersebut, termasuk pada kontribusi sebesar 63,42 terhadap pembentukan PBDB atas dasar harga berlaku 2000 dan juga total ekspor non-migas sebesar 15,68%. Kemudian untuk menghadapi tantangan perubahan teknologi dan tantangan holistik lainnya, UMKM perlu melakukan penggabungan upaya internal dan eksternal agar dapat terus eksis di masyarakat. Era masyarakat 5.0 atau Super Smart Society atau Society 5.0 diperkenalkan pemerintah Jepang pada tahun 2019, yang dibuat sebagai solusi dan tanggapan dari revolusi industri 4.0 dan dianggap akan menimbulkan degradasi manusia. Setelah memasuki era revolusi industri, Indonesia akan memasuki era Society 5.0. Lantas, apa yang perlu dipersiapkan khususnya para pelaku usaha UMKM ini? Kita bisa lihat pada slide selanjutnya. Baik, di mana kita akan melihat strategi-strateginya melalui sudut pandang teknologi informasi terhadap beberapa strategi berikut ini. Di mana yang pertama adalah strategi pengembangan sektor UMKM melalui teknologi informasi tadi. Yang pertama, pelaku UMKM dapat mengembangkan pasar melalui situs belanja online atau e-commerce yang juga ikut berkembang seiring dengan perkembangan internet. Perluasan pasar bagi UMKM sangat terbuka mengingat daya jangkau e-commerce sangat luas karena dapat dijangkau oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja selama konsumen tersebut terkoneksi kepada internet. Pelaku UMKM dapat memilih memasarkan produknya melalui salah satu atau memilih semua kegiatan dalam e-commerce. Seperti yang pertama adalah model iklan baris, seperti yang dilakukan OLX.com dan lainnya. Kemudian yang kedua adalah model retail, yang dilakukan oleh Lazada, Zalora, Blibli, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah model marketplace, seperti yang dilakukan oleh Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya.
Kemudian strategi yang kedua adalah pelaku UMKM juga dapat memanfaatkan jejaring media sosial dalam pemasaran produknya. Lalu ada beberapa strategi lain di mana dalam menghadapi Society 5.0 ini terhadap pelaku UMKM dapat digalakkan terkait dengan yang pertama, yakni menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi masyarakat. Wirausahawan merupakan seseorang yang mempunyai kemampuan menilai peluang tersebut, mengelola sumber daya yang dibutuhkan, serta mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses secara berkelanjutan. Peningkatan sumber daya manusia dari pelatihan-pelatihan dan pendampingan juga dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaannya yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian yang kedua adalah dalam hal permodalan, di mana upaya yang telah dilakukan dengan cukup baik oleh pemerintah, mulai dari program KUR sampai dengan paket kebijakan yang berpihak pada UMKM. Kemudian dalam hal pemasaran, strategi pengembangan UMKM dapat memanfaatkan pertumbuhan internet saat ini, di mana pelaku UMKM dapat memanfaatkan platform atau aplikasi daring gratis atau murah dari pemerintah untuk membantu solusi finansial dan membuat pembukuan yang lebih berkualitas dari pelaku UMKM tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bisnis berbasis awan atau cloud computing. Bagaimana dengan skala kecil para UMKM ini dapat menggunakan bisnis berbasis awan dan bagaimana meningkatkan customer engagement atau memastikan pelanggan tidak berpindah ke toko yang lain, sehingga akan menjamin keberlanjutan dari usaha si UMKM tersebut. Di mana dengan strategi-strategi tadi diharapkan para pelaku UMKM ini bisa menghadapi Society 5.0 dengan lebih baik dan juga berkelanjutan. Dalam era menuju Society 5.0, Indonesia diharapkan mampu mengejar ketertinggalan. Hal ini disebabkan oleh luasnya wilayah, di mana Indonesia dituntut mampu mengikuti alur kerja dari revolusi industri 4.0 yang disandingkan dengan Society 5.0 tadi, di mana kebutuhan akan sumber daya manusia di beberapa bidang usaha masih sangat masif apabila semuanya itu dijalankan oleh robotik. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan penduduk yang cukup padat, yang tentu mampu menyelaraskan antara kebutuhan di industri 4.0 dan juga society di 5.0. Di mana society 5.0 ini pada masanya yang sekarang kita akan hadapi ini, manusia dituntut untuk lebih cepat menghasilkan solusi dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini berdampak pada manusia untuk terus menggali, mengambil informasi dari berbagai sumber, serta menciptakan inovasi baru guna menunjang kelangsungan hidupnya. Maka dapat disimpulkan bahwa manusia di era ini, di industri 4.0 dan di society 5.0 ini, bersikap dan berpikir secara maju dan harus mengikuti pola perkembangan zaman, namun tidak lupa dengan identitas bangsa Indonesia sendiri dengan menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, mungkin presentasi tersebut adalah yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.